Pemerintah menginisiasi pengembangan aplikasi Peduli Lindungi untuk mengoptimalkan perlindungan kesehatan masyarakat, mempersingkat alur informasi, efektif serta adaptif diadopsi dalam beragam sektor. Teknologi digital berperan penting dalam memandu jarak atau lokasi yang merupakan fitur penting dalam pengendalian penyebaran COVID-19 di masa pandemi. Saat ini aplikasi Peduli Lindungi sudah diterapkan di pelaksanaannya untuk screening di sejumlah sektor di tanah air. Sedikitnya 250 lokasi terdiri dari pusat perbelanjaan, mal, restoran, bank, rumah sakit, hotel dan perkantoran serta sektor kritikal menjadikan aplikasi Peduli Lindungi sebagai salah satu syarat utama. Bagi pengunjung di perkantoran atau pusat perbelanjaan harus melakukan scan QR Code. Barcode warna hijau maupun kuning menjadi pertanda yang bersangkutan diizinkan memasuki gedung. Namun bila barcode hitam yang muncul, maka yang bersangkutan tidak boleh masuk gedung karena yang bersangkutan terkonfirmasi positif COVID. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan aplikasi Peduli Lindungi cakupannya akan diperluas dan ditambah warna hitam. Di sini yang perlu kita waspadai bersama, jangan sampai yang positif masih jalan-jalan di daerah publik yang bisa menularkan kepada banyak orang. Pada minggu ini kita akan melakukan perubahan kategori warna pada Peduli Lindungi. Akan ditambahkan kategori warna hitam bagi orang yang teridentifikasi positif COVID atau kontak erat sehingga kita bisa lebih cepat dalam melakukan pencegahan terhadap penyebaran kasus. Jika orang-orang ini masih memaksa melakukan aktivitas di ruang publik, maka mereka langsung dievakuasi, isolasi, atau dikarantina terpusat. Pengaplikasian teknologi digital dalam mendukung penerapan protokol kesehatan dan 3T, testing, tracing, treatment, merupakan salah satu upaya krusial dalam pengendalian pandemi. Fungsi utama aplikasi Peduli Lindungi adalah perlindungan diri kita sendiri serta orang-orang di sekitar. Tim Liputan Berita 1. Ya, pemerintah terus memperluas cakupan teknologi digital aplikasi Peduli Lindungi guna mendukung penerapan protokol kesehatan dan 3T, testing, tracing, treatment dalam pengendalian pandemi. Nah, untuk membahasnya, kami sudah terhubung bersama dengan Chief of Digital Transformation Office Kemenkes RI, Setiaji. Pak Setiaji, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat bahwa aplikasi Peduli Lindungi ini kan memang sudah jadi satu prasyarat utama begitu ya untuk seluruh sektor dan juga semua lini. Nah, kalau bicara soal bagaimana update dari aplikasi Peduli Lindungi saat ini, apakah sudah mulai diperluas lagi, dalam hal apa perluasannya dilakukan dan apa saja fitur-fitur baru yang ada di dalamnya? Ya. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Menko, selain di bandara, kemudian di mal dan industri, saat ini kita sedang melakukan perluasan ke sektor lain, seperti sarana transportasi, MRT, terus kemudian kereta bandara, LRT, terus kemudian juga nanti KRL, serta pelabuhan. Nah, kemudian juga gedung-gedung pemerintah, serta salah satunya juga sekolah. Oke, baik. Nah, ini kan tadi yang sempat Pak Setiaji bilang juga bahwa akan ada ditambah warna hitam gitu ya untuk orang yang positif COVID. Nah, ini sistemnya seperti apa Pak? Screeningnya itu bentuknya seperti apa? Bisa dijelaskan sedikit Pak? Ya, jadi Peduli Lindungi ini sebenarnya ada tiga fitur ya. Pertama tentunya untuk melakukan screening ya. Jadi orang yang masuk kemudian melakukan check-in, ada QR code yang akan di-scan, kemudian nanti akan terlihat yang bersangkutan itu apakah diperkenankan untuk masuk atau tidak. Kalau di bandara itu diperkenankan atau layak terbang atau tidak. Nah, kemudian yang fungsi berikutnya adalah tracing. Jadi kita bisa men-trace 14 hari ke belakang siapa saja orang-orang yang kontak erat dengan positif. Nah, kemudian kita bisa melakukan otomatisasi jumlah kapasitas tergantung dengan level dari PPKM-nya tadi. Oke, jadi ketika misalnya seseorang dinyatakan terscreening warnanya hitam, maka dia akan kemudian dilakukan testing begitu ya Pak di sana, di daerah atau lokasi tersebut yang memang sudah disiapkan juga, begitu ya Pak? Ya, sebenarnya nggak testing karena hitam itu kan teridentifikasi dari hasil labnya. Ya, jadi begitu dia tes ya 2 hari atau 5 hari sebelumnya, kemudian nanti akan terdeteksi by system
bahwa yang bersangkutan ternyata hasil lab test terakhir itu adalah positif. Nah, kemudian setelah itu nanti ada petugas ya dari pemerintah setempat melalui Dinkes dan kemudian Satgas Covid yang akan membawa ke isoter tadi. Oke, artinya dia akan dimasukkan ke dalam sebuah ruangan isoter yang mungkin sudah disiapkan oleh tim pengendalian COVID-19 atau Satgas Covid, misalnya di sebuah mal, tempat perbelanjaan, rumah sakit, atau misalnya tempat-tempat publik lainnya, begitu? Ya, minimal yang terdekat. Kan biasanya di wilayah tersebut ada isoter ya, isolasi terpusat gitu. Kemudian kita bisa bawa ke lokasi yang terdekat. Oke, artinya memang aplikasi Peduli Lindungi ini akan terintegrasi dengan tim Satgas Covid terdekat juga begitu ya? Betul, jadi akan kita berikan notifikasi, semacam informasi melalui WhatsApp ke petugas terdekat. Kemudian juga pada saat petugas di depan itu mengecek, itu juga akan mengamankan, ya, sehingga orang tersebut tidak masuk ke dalam. Baik. Pak, dengan dengan rencana PTM ini juga Pak ya, karena kan baru-baru ini juga banyak sekali perdebatan soal pertemuan tatap muka sekolah. Aplikasi Peduli Lindungi kan memang sudah ada juga di beberapa pusat perbelanjaan dan semua sebagai sebuah screening awal lah begitu untuk memasuki area publik. Bagaimana dengan rencana pertemuan tatap muka di sekolah Pak? Apakah untuk memasuki sekolah atau dibukanya sekolah juga akan diterapkan screening yang sama untuk melindungi dengan aplikasi Peduli Lindungi ini? Ya, jadi untuk yang sekolah ini ada perbedaan penerapannya. Kita sedang siapkan untuk uji coba dulu di 100 sekolah. Jadi sistem akan memberikan semacam notifikasi ke guru atau petugas sekolahnya bahwa anak murid di sekolah Anda ternyata terdeteksi positif gitu ya. Nah, kemudian disampaikan ke gurunya sehingga akan dilakukan tracing kontak erat apabila anak tersebut ternyata telah sekolah di beberapa hari sebelumnya. Nah, jadi modelnya agak berbeda. Datanya sudah kita daftarkan terlebih dahulu, karena kan anak sekolah biasanya terbatas ya, tidak boleh membawa handphone, alat komunikasi dan lain sebagainya. Makanya sistemnya kita balik. Jadi kita akan membroadcast ke kepala sekolah atau petugas sekolah yang akan berjaga pada saat hari itu. Oke, jadi ada data yang memang dimiliki oleh aplikasi Peduli Lindungi dan juga pemerintah setempat, begitu, yang akan membroadcast itu ke pihak sekolah yang mengadakan pertemuan tatap muka, begitu Pak? Betul. Karena kan mereka kan tetap ya, listnya adalah tetap. Beda dengan mal itu kan yang berkunjung kita tidak tahu siapa saja. Gitu. Oke, nah kalau orang yang terindikasi atau misalnya pada screening awal di aplikasi Peduli Lindungi ini kena daftar hitam misalnya atau masuk ke warna hitam begitu, apakah ada jangka waktu tertentu sehingga dia tidak bisa memasuki sebuah mal atau tempat area publik tertentu atau terupdate otomatis ketika misalnya dia sudah sembuh dari COVID-19. Ini bagaimana sistemnya? Ya, jadi ada beberapa hal untuk bisa orang tersebut dinyatakan negatif ya. Pertama, berbasiskan waktu. Jadi kalau rentang waktu biasanya standarnya 14 hari ya. 14 hari itu sudah dinyatakan sembuh, nanti secara sistem juga akan kita update bahwa yang bersangkutan adalah sudah negatif. Nah, kemudian hal yang lain adalah dilakukan tes kembali ya. Tes lab test misalnya 7 hari kemudian dia tes, kemudian hasilnya negatif, nah itu secara sistem akan mengupdate bahwa orang tersebut adalah negatif. Nah, sistem itulah yang kita gunakan. Baik. Kalau kita bicara soal evaluasi nih Pak, sejauh ini sudah beberapa bulan ini kan aplikasi Peduli Lindungi ini diterapkan gitu. Ada evaluasi apa Pak dari aplikasi? Kita tahu bahwa aplikasi kan sebuah sistem begitu, mungkin saja bugs dan back end-nya juga mesti kuat begitu. Nah ini bagaimana nih Pak? Ya, betul. Nah ini sudah menjadi concern kami ya bersama dengan Pak Menko Marves. Kita melakukan evaluasi. Pertama terhadap keandalan sistemnya terkait dengan infrastruktur. Jadi kita sudah melakukan penguatan infrastruktur dan kemudian Peduli Lindungi ini saat ini juga sudah ada di pusat data nasional. Jadi sudah diamankan secara sistem bersama dengan Kominfo dan kemudian juga dengan BSSN.
Nah, kemudian untuk aplikasinya sendiri, ya itu juga mengikuti perkembangan kebutuhan seperti tadi ya, kode warna yang tadinya 3 sekarang jadi 4. Terus kemudian ada juga perubahan dari sisi interface. Nah, saat ini sudah di-update di Play Store dan App Store. Ya, ini masih nunggu approval ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat beberapa kriteria tadi juga sudah tersedia. Baik, Pak Setiaji, bagaimana dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi yang berada di luar Jawa dan Bali? Kita tahu kalau Jawa dan Bali kan memang masih bisa terkontrol oleh pemerintah pusat. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara yang menggunakan aplikasi ini yang berada di timur Indonesia? Apakah sudah juga dilakukan evaluasi di sana? Iya, nah selain itu kita juga melihat untuk memutuskan bahwa tempat tersebut bisa dilakukan penggunaan Peduli Lindungi. Pertama tentunya harus kita perencanakan dulu prokesnya, ya prosedur kesehatannya seperti apa, kalau orang masuk, terus kemudian dilakukan apa dan sebagainya. Nah yang berikutnya adalah tingkat jangkauan vaksinasi dulu. Karena di dalam Peduli Lindungi itu kita juga memiliki kriteria merah, di mana orang yang belum vaksin sama sekali itu kategorinya adalah merah. Nah itu juga sebenarnya tidak boleh masuk juga. Nah oleh karena itu kita memastikan dulu bahwa daerah tersebut sudah vaksin coverage-nya juga sudah cukup besar, terus kemudian dari sisi prokesnya. Baik, terima kasih Pak Setiaji untuk waktunya dalam diskusi di Coffee Today hari ini bersama kami. Salam sehat selalu.